Baik, untuk menyanggah saya akan mulai pidato dalam 3, 2, 1. Pertama, kita akan masuk ke poin pertama saya yaitu respon. Oke, di sini lawan mengatakan bahwa keinginan dari seorang tua adalah ingin anak bahagia meskipun dengan cara non lukratif. Tapi di sini kami akan melakukan beberapa sanggahan. Kita mulai dari negasi. Pertama, ini tuh jelas salah karena di konteks kapitalisme ini kebahagiaan datang dari merit dan kestabilan finansial. Misalnya apa? Misalnya kita tuh jadi punya prospek yang bagus, kita punya modal yang bagus untuk sebagai pekerja, kita misalnya punya gelar di kedokteran atau gelar di hukum, jadi kita bisa jadi prospek yang bagus, punya merit yang baik, dan kita dari situ kita bisa punya gaji yang stabil untuk memiliki kestabilan finansial. Ini justru bisa membuat anak bahagia. Karena apa? Karena ya jelas apa yang anak mau di dunia ini, di dunia kapitalisme ini bisa tercapai. Karena di dunia kapitalisme ini ya itu semua ini adalah tentang merit dan kestabilan finansial. Lalu lalu kita bisa melakukan generalisir, yang ini artinya lawan masih perlu membuktikan untuk cara membuat anak bahagia dengan perkembangan di bidang non lukratif. Di sini lawan juga mengatakan bahwa banyak faktor yang perlu ada agar anak itu bisa sukses. Ini artinya kami bisa memberikan negasi bahwa ya banyak faktor itu tidak menjamin bahwa bakat atau kesenian itu sendiri yang dimiliki oleh anak non lukratif itu bisa membuat anak itu sukses. Yang artinya kami bisa melakukan flip di sini dengan mengatakan bahwa kerugian di sini bisa terjadi di kedua sisi. Dan satu-satunya cara yang pasti untuk membuat anak itu sukses dan bahagia adalah setidaknya punya modal lukratif untuk ditawarkan ke dunia, yaitu ya dengan contoh yang saya sebutkan tadi, yaitu memiliki misalnya bidang gelar di bidang kedokteran atau di bidang hukum atau segala macam yang berdampak pada masyarakat, dan akhirnya mereka juga bisa berkontribusi pada masyarakat. Sekarang kita masuk ke argumen pertama saya. Poin kedua saya itu argumen yang berjudul realita kapitalisme. Pertama, di sini isu masalah. Di sini masalahnya sebagai orang tua kita jelas ingin anak kita tuh bahagia. Tapi apabila kebahagiaan anak-anak bisa terjamin, apakah kebahagiaan anak-anak bisa terjamin hanya dengan memenuhi minat bakatnya? Faktanya di dunia kapitalisme ini merit itu jadi faktor penting. Apakah individu itu diterima di masyarakat atau enggak? Dan jika anak kita fokuskan ke pengembangan di bidang non lukratif, tentu awalnya dia nggak akan seneng. Tentu awalnya justru dia mungkin akan seneng. Dia mendapat afirmasi dari orang lain, orang sekitarnya, dari guru-gurunya, karena mungkin dia jago musik klasik, jago musik apa segala macam. Tapi apakah ini bisa menjamin apakah anak itu terbahagia sampai dia tua nanti di dunia kapitalisme ini? Itulah kenapa kami lebih memilih fokus ke arah lukratif, yang dimana anak itu jadi bisa bahagia karena dia benar-benar punya modal jaminan, yaitu gelar di bidang-bidang yang lukratif itu. Lalu kita masuk ke poin kedua saya, yaitu alasan pembuktian. Di sini kami akan memberikan mekanisasi. Bottom line-nya, di sini kami ingin membuktikan bahwa lukratif itu bisa memberi kebahagiaan ke anak lewat stabilitas finansial di dunia kapitalisme ini. Karena sudah saya sampaikan tadi, stabilitas finansial itu penting karena pada akhirnya itu yang bisa membuat anak itu kebahagiaannya itu pasti. Karena ya di dunia finansial ini kita butuh uang untuk melakukan basically apapun ya. Lalu aktor yang berubah itu adalah orang tua, di mana mereka di sini jadi bisa lebih paham akan kebahagiaan yang akan diraih anak, yaitu kebahagiaan ya finansial di dunia kapitalisme. Lalu apa alasan struktural ya? Ya, pertama sudah saya jelaskan berulang kali tadi, kita sekarang hidup di dunia kapitalis, yang artinya orang-orang yang memiliki modal itu akan bisa lebih menguasai ataupun bisa setidaknya hidup di dunia ini. Itu artinya orang-orang yang memiliki fokus dan modal di bidang lukratif justru akan bisa bertahan di kapitalisme ini. Kedua, orang tua itu pengen anak bahagia sejatinya. Oleh karena itu mereka pada akhirnya akan tetap membawa anak-anak itu ke sesuatu atau bidang yang jelas bisa membuat anak bahagia, yaitu ya bidang lukratif, karena dari situ mereka jadi dapat modal untuk melakukan pengembangan di bidang-bidang yang ya statusnya jelas dan finansialnya stabil. Lalu yang ketiga, ya anak itu nggak lagi dapat afirmasi setelah dia menginjak mungkin usia remaja, setelah akhirnya dia masuk ke dunia asli dan sadar bahwa sebenarnya yang dicari orang-orang dunia itu adalah merit-merit dari status atau dari modal-modal yang nyata dan bukan dari bidang lukratif, yaitu melainkan dari bidang lukratif, di mana salah satunya itu adalah ya tadi jadi dokter, lawyer, ataupun pengacara, ataupun bidang-bidang lain yang benar-benar bisa memberikan kestabilan. Lalu di sini perubahannya, akhirnya orang tua itu jadi akan mendidik anak dengan fokus yang lukratif, yang membuat anak itu bahagia secara berkepanjangan dan stabil secara finansial. Lalu di sini kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu livelihood. Ya, di sini kita
masuk ke insentifnya. Orang tua di sini tahu bahwa kebahagiaan saat kecil dari afirmasi, pujian, karena menonjol di bidang non lukratif tidak akan membuat anak bahagia untuk selamanya karena kondisi konteks kapitalisme tadi. Dan lalu kapasitas untuk penyendiri kapasitasnya, ya orang tua itu adalah penanggung jawab dari anak-anak, oleh karena itu mereka bertanggung jawab dan mampu untuk mengatur anak-anak sesuai dengan apa yang mereka tahu paling baik. Lalu konteksnya, ya kita di dunia kapitalis yang artinya merit itu lebih penting dan merit lebih sering muncul di bidang lukratif. Lalu kita masuk ke dampaknya. Di sisi kami, pada akhirnya orang tua jadi bisa mencapai tujuan yang yaitu membahagiakan anak, dan hubungan anak dan orang tua itu akan tetap harmonis ya, karena tadi anak tuh nggak menyesal dengan keputusan orang tua yang jelas karena memasukkan anak ke pengembangan di bidang lukratif yang bisa membuat anak itu jadi ya punya finansial dan merit yang stabil. Sedangkan di sisi lawan, tujuan orang tua nggak terpenuhi. Karena apa? Karena kemungkinan sukses di bidang lukratif itu relatif kecil dan lokernya sedikit. Dan akhirnya ini membuat hubungan anak orang tua dan orang tua jadi nggak harmonis, karena ya anak-anak itu pasti nyesel kalau misalnya karena orang tuanya nggak dari dulu nggak fokuskan bagaimana ke bidang lukratif, dan akhirnya anak sekarang jadi nggak punya modal apa-apa kecuali bidang non lukratif yang lokernya cukup, lowongan kerjanya relatif kecil. Lalu penimbangan yang kami gunakan di sini adalah menyelamatkan karakter rentan, yaitu anak, di mana di sini mereka jadi masa depan terjamin dan akhirnya mereka bisa jadi pribadi yang baik, berkontribusi bermasyarakat, dan akhirnya mereka bahagia sesuai dengan tujuan orang tua. Sekian Pratu Oppose.